Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sahabat semuanya, Ustadz Ustazah, penggiat dakwah pendidikan Al-Quran di mana saja Anda berada. Alhamdulillah masih berjumpa lagi bersama saya, Bunda Siti Zulfa, dalam episode Ngabuburit bareng BK Paksi Kota Depok. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat menjalankan aktivitas dan rutinitas kita hari ini dalam keadaan shaum Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, memberikan kesehatan buat kita, dan memberikan bimbingan buat kita untuk senantiasa kuat menjalankan ibadah shaum Ramadan hingga hari akhir nanti di angka ke-30 bulan Ramadan nanti, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat para ustadz ustazah, penggiat dakwah pendidikan Al-Quran di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama saya di sini dalam episode Ngabuburit bareng BK Paksi Kota Depok. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini memberikan sebuah manfaat buat saya khususnya, dan juga buat para pemirsa di rumah dan juga para ustadz ustazah yang senantiasa membersamai santri-santrinya di lembaga pendidikan Al-Quran masing-masing. Hari ini saya mencoba untuk mengangkat sebuah tema tentang memuliakan anak yatim, di mana di bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, bulan penuh keberkahan, di mana setiap amal ibadah kita, setiap kebaikan yang kita buat akan diberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai kelewatan ya, di bulan suci Ramadan ini yang penuh satu bulan ini, insya Allah kita sama-sama saling berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya mengutip sebuah buku Islam alternatif oleh Jalaluddin Rahmat, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, di mana agama Islam sangat memuliakan anak yatim. Bahkan di dalam Al-Quran ada lebih kurang dari 20 ayat yang membahas tentang anak yatim. Salah satunya dalam Quran surat Al-Ma'un yang sudah biasa kita baca dan sudah kita hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ila akhir ayat. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Di sini Allah memberikan kategori kepada orang yang menghardik anak yatim sebagai orang yang mendustakan agama. Maka mendustakan agama ini adalah dalam kategori jika kita kedapatan seorang anak yang meminta dalam keadaan papa, dan kebetulan dia sebagai anak yatim, kemudian kita tidak memberi ataupun kita dengan sinis menghardiknya dengan tidak memberikan apapun kepada yang memintanya, sedangkan dia adalah anak yatim, maka itulah orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama, seperti firman Allah dalam surat Al-Ma'un tersebut yang tadi sudah saya bacakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 220 juga, di dalam buku kutipan dari Jalaluddin Rahmat dalam buku Islam Alternatif, disebutkan bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 220 Allah berfirman bahwa mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, wahai Muhammad. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka itu adalah baik. Demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Baqarah 220.
Hal ini dapat kita artikan bahwa memperbaiki kondisi keadaan si anak yatim, entah dalam kondisi pendidikannya, ekonominya, dan juga perbaikan dari kasih sayang yang kita curahkan kepada si anak yatim adalah di sisi Allah sangat dimuliakan. Bahkan Allah sendiri sangat menyukai orang-orang yang memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Bahkan Allah sangat menyukai pada seorang yang memberikan sebagian hartanya, mendermakan sebagian hartanya kepada anak yatim. Menjamin kehidupan anak yatim itu adalah sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menjadi sebuah kemuliaan bagi seorang hamba yang mengamalkan kehidupannya, ya, mengamalkan harta-hartanya kepada anak yatim di sisi Allah sebagai orang-orang yang nantinya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ustadz-ustazah dan juga sahabat-sahabatku di rumah dan di mana saja Anda berada, maka di bulan suci penuh berkah ini, mudah-mudahan kita sebagai hamba-hambanya Allah yang Allah berikan keluasan rezeki buat kita, maka kita selalu ingat bahwa ada anak yatim yang perlu kita bantu, di mana Allah sangat memuliakan kegiatan atau kebajikan dari kebaikan ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saat ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan dilipat gandakannya berbagai pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ketinggalan di bulan suci yang tinggal separuh lagi kita menikmati dan menjalankan ibadah shaum Ramadan ini sampai hingga akhirnya. Ramadan setengahnya telah pergi, maka sisanya adalah emas. Nah, dari hal tersebut mudah-mudahan kita bisa saling berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menanam kebaikan yang baik, sehingga nanti kita akan memperoleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku, ustadz-ustazah, penggiat dakwah pendidikan Al-Quran di mana saja Anda berada, saya mengajak diri saya pribadi dan juga teman-teman semua di mana Anda berada untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kebaikan yang akan kita raih adalah buat kita sendiri. Mengutip tadi dari ayat-ayat yang Allah sampaikan tentang anak yatim, Rasulullah SAW dalam kehidupannya pun selagi beliau masih ada adalah sebagai seorang yang cinta kepada anak yatim, menyantuni anak yatim selagi beliau masih hidup. Bahkan beliau sendiri menyatakan dalam sabdanya yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam sebuah hadisnya dikatakan bahwa ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini wa asyara bil wusta was sababah. Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini kata Rasulullah. Ya, Rasulullah memberikan isyarat bahwa aku dan orang yang memelihara anak yatim bagaikan jari tengah dan jari telunjuk, dan beradanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, dengan demikian bahwa Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bahwa beliau pun sangat mencintai anak-anak yatim. Beliau telah memberikan sebagian hartanya untuk mendermakan kepada si anak-anak yatim ketika beliau masih hidup selagi zamannya. Untuk itu, kita sebagai umatnya, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga insya Allah ya akan meneladani apa yang telah beliau sampaikan atau apa yang telah beliau suri tauladankan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa kita
jadikan sebagai acuan untuk sama-sama memperoleh kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan sebagian rezeki kita untuk kita berikan kepada anak-anak yatim. Nah, BK Paksi Kota Depok, insya Allah tanggal 15 April 2023 nanti akan mengadakan santunan anak yatim dan iftar jama'i. Nah, untuk ustadz-ustazah, para sahabat, penggiat dakwah pendidikan Al-Quran BK Paksi Kota Depok, di mana saja Anda berada, silahkan sisihkan sebagian rezeki terbaik kalian untuk memberikan kepada BK Paksi Kota Depok yang nantinya akan memberikan santunan kepada anak-anak yatim di wilayah sekitar sekretariat BK Paksi Kota Depok dan juga anak-anak yatim yang berada pada lembaga pendidikan Al-Quran BK Paksi Kota Depok. Maka untuk ini, setelah kita tahu bahwa ada kutipan dari surat Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tadi setelah saya sebutkan bahwa ada sabda Rasulullah SAW yang mengibaratkan bagi orang yang mencintai dan memelihara anak yatim bersama beliau berada di surga. Maka alangkah baiknya di bulan suci yang penuh berkah, di bulan yang paling baik di sini, kita mendermakan sebagian harta kita, mendermakan sebagian rezeki kita untuk kita bagikan kepada anak-anak yatim dan juga anak-anak duafa nanti tentunya yang akan BK Paksi adakan di tanggal 15 April 2023. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat diri saya sendiri dan juga motivasi buat teman-teman semuanya, ustadz-ustazah ya, untuk segera memberikan bantuannya yang terbaik untuk para anak-anak yatim yang nanti akan disalurkan oleh BK Paksi Kota Depok dalam acara santunan anak yatim dan juga iftar jama'i di hari Sabtu nanti. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat buat diri saya pribadi dan juga buat diri teman-teman dan sahabat semuanya di mana Anda berada. Yang baik tentunya datang dari Allah, yang khilaf tentunya datang dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran